Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 13 Desember 2025, di mana selama beberapa menit ke depan nanti kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Jelang Nataru, Pelindo Regional 4 Ambon perkuat layanan dan fasilitas pelabuhan. Menjelang periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pelindo Regional 4 Ambon memastikan seluruh terminal penumpang dalam kondisi siap melayani lonjakan pengguna jasa. Persiapan meliputi peningkatan fasilitas terminal, penguatan operasional pelabuhan, serta optimalisasi sistem pengendalian layanan. General Manager PT Pelindo Regional 4 Ambon, Zahlan, menyampaikan bahwa seluruh standar pelayanan telah ditingkatkan jelang Nataru. Selain pelayanan, ada beberapa fasilitas dan peralatan di pelabuhan juga disiapkan. Di antaranya penyelesaian clearance out atau perizinan kapal dari otoritas pelabuhan, pemeliharaan peralatan operasional layanan PT Kemas, peningkatan peralatan untuk mengantisipasi potensi kerusakan, penambahan tenaga operator atau SDM pendukung, dan selain itu Pelindo juga menyiapkan standar operasional khusus Nataru, yakni membentuk posko Nataru untuk mengatur dan mengurai lonjakan penumpang di ruang tunggu dan area parkir. Mengoptimalkan penggunaan pelabuhan sisi barat yang belum direnovasi, dan renovasi direncanakan dilanjutkan setelah Nataru. Memperketat pengamanan di area padat penumpang melalui pemasangan kamera CCTV. Pelindo Regional 4 Ambon juga menerapkan pola operasional 24/7 demi memastikan layanan tetap maksimal selama masa libur panjang. Untuk itu, Zahlan berharap bisa terjadi peningkatan jumlah penumpang maupun pengguna layanan barang dan jasa di tahun ini.
Informasi lainnya Tribuners, tersangka kasus penikaman siswa SMK 3 Ambon berujung bentrok di Hunut diserahkan ke Kejaksaan. Proses hukum terhadap tersangka utama kasus penikaman yang menewaskan seorang siswa SMK Negeri 3 Ambon dan memicu bentrokan hebat di Desa Hunut pada Agustus lalu kini memasuki babak baru. Setelah dinyatakan lengkap, P21 penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Ambon secara resmi melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Ambon. Agenda pelimpahan tahap 2 ini dilaksanakan sekitar pukul 2:30 siang waktu Indonesia Timur, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Ambon, Selasa 9 Desember 2025. Kasih Humas Polresta Ambon, Ibda Janet Luhukai menjelaskan bahwa tahap 2 berdasarkan laporan polisi tertanggal 20 Agustus 2025 serta surat Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 5 Desember 2025 yang menyatakan berkas perkara sudah lengkap. Tersangka yang diserahkan adalah Indra Sabandar alias Indra 19 tahun. Indra dijerat dengan pasal kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 3 junto ayat 2 dan atau ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jeratan pasal ini dikenakan mengingat korban penikaman tersebut masih di bawah umur. Indra sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 21 Agustus 2025, tak berselang lama setelah ia ditangkap oleh aparat Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease pada Rabu 20 Agustus 2025 di Dusun Hunimua, Negeri Tulehu. Barang bukti yang diserahkan meliputi satu buah pisau dengan pegangan plastik berwarna hitam, serta satu setelan seragam sekolah SMK Negeri 3 Ambon putih abu-abu milik korban. Seragam tersebut menjadi bukti penting, termasuk celana panjang berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah di pinggang belakang dan kemeja yang terdapat lubang di bagian belakang bawah. Diketahui insiden penikaman yang terjadi pada Selasa 19 Agustus ini tidak hanya merenggut nyawa seorang siswa, tetapi juga memicu amukan massa yang berujung pada pembakaran kantor desa, rumah, hingga kendaraan di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon. Tercatat 24 rumah hangus terbakar dalam kerusuhan tersebut, memaksa sedikitnya 236 jiwa harus mengungsi. Dengan pelimpahan tahap 2 ini, Kejaksaan akan segera menyusun dakwaan dan membawa kasus ini ke meja hijau. Hal ini diharapkan menjadi langkah menuju penegakan keadilan dan pemulihan pasca konflik. Kakak, anak itu anak kita? Ya. Astaga. Di sekolah kah? Ya, masuk sekolah. Abang ini? Ya. Anak itu mana ini? Oh, kalau itu betul belum tahu. Ketong ini cuma lihat rame lah ketong. Kasih akan sesuai jangan dari pakaran ke. Jangan lewat di Durian Patah dulu, jangan lewat Durian Patah. Kejadian.
jenazah, jenazah. Kantongi ciri-ciri pelaku, OTK penikam pedagang petasan diburu Busar Polresta Ambon. Aparat kepolisian Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bergerak cepat memburu orang tak dikenal atau OTK yang telah menikam pedagang petasan Hawa Bahta 54 tahun. Pelaku yang diduga kuat hendak mencuri kini menjadi target utama tim Busar setelah polisi berhasil mengantongi ciri-cirinya. Korban saat ini masih dalam kondisi kritis dan dirawat intensif di RS Dr. Latumetan Ambon akibat luka serius. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai menjelaskan bahwa insiden penikaman ini dipicu oleh upaya korban mempertahankan barang dagangannya. Dalam kondisi terluka parah, korban berhasil keluar dari kios untuk mencari pertolongan. Terungkap keberadaan Hawa Bahta di kios pada malam hari adalah upaya antisipasi karena kiosnya telah menjadi sasaran pencurian 2 hari sebelumnya. Naas saat kejadian berlangsung, anak korban sudah kembali ke rumah untuk beristirahat karena harus menghadiri kuliah keesokan harinya. Korban juga sempat memberikan petunjuk bahwa pelaku masuk dengan melompat dari pagar PGSD ke arah kios. Pasca kejadian, penyidik dari Polsek Nusa Niue langsung bergerak cepat mengamankan TKP, memasang polis lain dan melakukan olah TKP. Sejumlah bukti pendukung termasuk keterangan saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi telah diamankan. Meskipun korban belum dapat dimintai keterangan lengkap karena kondisinya masih lemah dan mengeluarkan darah, Ibda Janet Luhukai memastikan ciri-ciri pelaku sudah dikantongi. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, aksi kriminalitas yang menggemparkan terjadi di Kota Ambon pada Kamis 11 Desember dini hari. Seorang pedagang petasan Hawa Bahta 50 tahun menjadi korban penikaman brutal oleh orang tak dikenal atau OTK saat sedang berjualan di depan pagar PGSD Universitas Patimura, Kecamatan Nusa Niue, Kota Ambon. Korban dilarikan segera ke RS tingkat 2 JA Latumetan Ambon akibat luka-luka serius yang dialaminya. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Yoga Putra Primasetya membenarkan kejadian naas yang terjadi sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur tersebut. Menurut keterangan saksi 1, Mercy Amwa Intopiana, 21 tahun, seorang mahasiswi STIKES, ia berada di teras IGD RSJA Latumetan yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Tiba-tiba seorang tak dikenal menghampirinya dan meminta pertolongan. Mendengar seruan tersebut, saksi Mercy dan beberapa rekannya segera menuju ke tempat kejadian perkara. Mereka menemukan korban Hawa Bahta sudah terbaring berlumuran darah di dalam tempat penjualan petasannya. Saksi segera meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.
Pedagang petasan di Ambon ditusuk saat grebek pencuri, sudah 2 kali jadi sasaran. Seorang pedagang petasan Hawa Bahta 50 tahun menjadi korban penikaman brutal oleh orang tak dikenal atau OTK. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 11 Desember 2025 saat korban sedang berjualan di depan pagar PGSD Universitas Patimura, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Korban sempat menangkap basah pelaku yang hendak mencuri di lapak korban. Naas pelaku melawan hingga menikam korban menggunakan sebilah pisau. Akibat ditikam menggunakan pisau, korban menderita luka serius dan kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Latumeten Ambon. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Ibda Janet Luhukai menjelaskan kronologi penyerangan ini bermula dari kewaspadaan korban yang berhasil menggagalkan upaya pencurian. Dalam kondisi berlumuran darah, korban berhasil keluar dari kios untuk mencari pertolongan. Aksi heroik korban ini merupakan bentuk upaya antisipasi. Diketahui kios korban sempat menjadi sasaran pencurian 2 hari sebelum kejadian. Saat penikaman terjadi, anak korban sudah pulang ke rumah untuk beristirahat karena harus kuliah keesokan harinya. Korban juga memberikan petunjuk bahwa pelaku masuk dengan cara melompat dari pagar PGSD Unpati ke kiosnya. Saat ini kondisi Hawa Bahta masih lemah dan belum bisa dimintai keterangan penuh karena luka yang diderita masih mengeluarkan darah. Meskipun demikian, Ibda Janet Luhukai memastikan polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari keterangan awal korban. Penyidik dari Polsek Nusaniwe telah melakukan olah TKP, memasang polis lain dan mengumpulkan bukti penting termasuk rekaman CCTV di sekitar lokasi. Ia menjamin kasus ini akan terus didalami hingga pelaku berhasil ditangkap. Tribuners bus pengantar kafilah MTQ asal Kobi tergelincir di jalur SS Malteng. Begini kronologisnya. Bus berpenumpang 24 orang tergelincir di jalur Trans-Serang SS, tepat di tikungan Petuanan Saleman, Maluku Tengah, Jumat 12 Desember 2025 sekira pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Bus kontingen Kobi kafilah MTQ Kecamatan Serang Utara meluncur. Saat kejadian, semua penumpang dalam keadaan selamat dan bus tidak mengalami kerusakan. Kasih Humas Polres Maluku Tengah, Ibtu Ahmad Yani Rumas Soreng menuturkan mobil keluar tidak ada kecelakaan, sopir bus tidak ada kendaraan yang luka. Jauh bermuatan barang dari arah berlawanan. Sopir bus tiba-tiba menginjak rem namun ban terpleset dan akhirnya bus tersebut keluar jalur kiri badan jalan kurang lebih 3 meter dari badan jalan. Saat tergelincir, bus sempat ditarik oleh mobil truk bak kayu Hino yang berlawanan arah, namun tidak mampu sehingga
truk patah di lokasi kejadian. Selang beberapa saat, satu unit mobil tronton warna hijau melintas. Bus meminta bantuan dan berhasil kembali ke badan jalan. Sekira pukul 4 sore, bus kemudian melanjutkan perjalanan ke negeri lainnya dari lokasi kejadian. Kontingen Kobi. Tapi tidak ada kecelakaan, tidak ada yang luka. Gandeng oro kok Ecil. Kita kae ra munggah kok ini. Kontingen Kobi meluncur. Tapi tidak ada kecelakaan, tidak ada yang luka. Gandeng oro kok Ecil. Kita kae ra munggah kok ini. Masalah kesehatan di Kepulauan Banda, kondisi bangunan pustu tak layak hingga terbatasnya nakes. 4 pembicara berhasil menarik perhatian audiens yang hadir dalam sesi diskusi pada momen pameran Suar Ruas oleh Photo Voices International Kamis 11 Desember 2025. Keempat pembicara ialah anggota masyarakat yang dibina oleh Photo Voices International. Mereka adalah Delila Saban dari Pulau Ai, Slamet warga Pulau Run, Rosida dari Pulau Run, dan Musdalifah Kaimudin dari negeri Selamon. Masing-masing memaparkan karya fotografi mereka yang menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di 3 negeri yang ada di Kecamatan Kepulauan Banda, yaitu negeri Selamon, negeri Pulau Ai, dan negeri Pulau Run. Musdalifah, peserta dari negeri Selamon, mengungkapkan kondisi miris pustu di negeri mereka, mulai dari fisik bangunan, fasilitas pendukung, juga keterbatasan nakes, dan obat-obatan. Ia berharap Dinas Kesehatan Maluku Tengah bisa segera mengatasi keterbatasan pelayanan kesehatan di negeri Selamon. Pembicara kedua ialah seorang ibu rumah tangga dari Pulau Run, Rosida. Sebagai ibu rumah tangga, karya fotografinya menyoroti pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Kata Rosida, di Pulau Run tak ada bangunan posyandu, sehingga para ibu hamil terpaksa dilayani di kantor pemerintah. Di lain sisi, fasilitas untuk menunjang pemeriksaan kesehatan ibu hamil tak tersedia, menyebabkan masyarakat kesulitan memantau kondisi kandungan mereka. Sama halnya dengan Ibu Rosida, Slamet yang juga merupakan warga Pulau Run, menghasilkan karya fotografi yang menyoroti kondisi miris pustu di negerinya. Mulai dari kondisi gedung pustu hingga keterbatasan nakes. Pembicara keempat ialah Delila Saban,
warga Pulau Ai yang memotret kondisi di Pustu Pulau Ai, di mana dikatakan sejumlah bahan medis habis pakai atau BMHP terbatas, semisal alat cek kolesterol dan cek darah, termasuk kondisi obat-obatan di Pustu yang sudah expired. Disampaikan juga bahwa di Pustu Pulau Ai hanya ada 2 nakes yang melayani masyarakat. Saat ini saja kami memiliki 12 orang ibu hamil yang sedang memantau perkembangan kehamilan mereka di kegiatan posyandu. Melalui kegiatan posyandu ini, balita dan ibu-ibu hamil dapat mendeteksi secara dini gangguan kesehatan. Apabila ada, penanganan selanjutnya dapat dilakukan. Dan penekanan lajunya, angka kematian pada bayi dan ibu hamil dapat teratasi. Satu-satunya pelayanan kesehatan yang layak di Pulau Rune yaitu Pustu. Pustu di Pulau Rune merupakan puskesmas pembantu yang induknya berada di Puskesmas Walak. Tenaga medis di Pustu Pulau Rune cuma 2 orang PNS, yaitu bidan dan suster. Dan 2 orang lainnya tenaga bantu kesehatan, yaitu ibu kampung yang diangkat langsung oleh pemerintahan negeri Pulau Rune. Bapak mau masih itu teman-teman Pak. Iya. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Kasus pemalsuan surat, Samborut protes keras, menyebut pasal 263 ancamannya 6 tahun. Kenapa cuma 5 bulan? Seorang saksi sekaligus pihak yang merasa dirugikan dalam perkara dugaan pemalsuan surat yang menyeret 2 mantan pejabat Puru Selatan. Samborut menyampaikan kekecewaannya terhadap tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Namlea pada Jumat 12 Desember 2025. Samborut menilai tuntutan yang dijatuhkan JPU kepada kedua terdakwa Iskandar Wala dan Abdullah Tualeka terlalu ringan dan tidak mencerminkan besarnya dampak yang ia alami akibat perbuatan para terdakwa. Kedua terdakwa merupakan mantan sekretaris daerah atau Sekda Buru Selatan dan mantan pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD yang didakwa melanggar pasal 263 ayat 1 Junto KUHP tentang pemalsuan surat. JPU menuntut keduanya dengan pidana penjara 5 bulan dan biaya perkara Rp2.000 setelah mempertimbangkan unsur yang memberatkan dan meringankan. Namun tuntutan itu langsung menuai protes dari Samborut yang mengaku perbuatan kedua terdakwa telah menyebabkan dirinya mengalami kerugian besar, termasuk keputusan pemecatan dan penurunan jabatan yang dialaminya. Sam juga menilai JPU belum sepenuhnya membuka fakta-fakta penting terkait kasus tersebut. Sebelumnya, sidang tuntutan terhadap Iskandar Wala dan Abdullah Tualeka berlangsung di ruang sidang pidana PN Namlea yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hairudin Tomu. Agenda pembacaan tuntutan dilakukan oleh JPU Aditya Neva dan Donieka Dwika Putra. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan pasal 263 ayat 1 Junto KUHP. Jaksa menyebut unsur yang memberatkan adalah perbuatan keduanya yang dianggap merugikan negara. Sementara hal yang meringankan yaitu para terdakwa dinilai sopan, kooperatif, tidak berbelit-belit, serta belum pernah menjalani hukuman sebelumnya.
Dengan pertimbangan tersebut, JPU menjatuhkan tuntutan pidana 5 bulan penjara, dikurangi masa tahanan kota yang sudah dijalani. Perkara tersebut masih berlanjut dan dijadwalkan masuk ke agenda pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya. Berikut bunyi pasal 263 ayat 1 junto KUHP. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi yang sesuai dengan pasal 263 itu pidana itu melanggar berarti 6 tahun. Tapi setelah dibacakan tuntutan banyak hal yang tidak diungkapkan oleh jaksa penuntut umum dan saya tidak merasa tidak puas. Dituntutannya hanya 5 tahun dan juga kerugian apa kenapa saya tidak tuntutan saya dikembalikan pensiun dengan kepala badan pendapatan daerah dan pensiun dengan 60 tahun karena apa yang dilakukan tim Bapak Jaga itu semuanya spekulasi fiktif semua. Bapak mau masih itu tempat Bapak. Iya, Iya, motor di situ. hujan rada sih. Iya, kayak semua tuh. Kalau mau berani di situ aja Pak. Di dokumen udah nyampe ke Pak. Betul itu. Permado cipta. Apa kita tadi kan apa itu orang. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.